Yang kedua, ulun yang hangga kalian di Allah pada kiamat, ulun yang hangga sapa gebah muka di Allah adalah penguasa pembohong. Wate je ke calon rata remoh je. Wate je ke calon rata melasah teruk. Wate je ke calon ada panggung menyanyi untuk mensejahterakan masyarakat. Pegat program wate ada panggung wate kampanye gad-gad, tapi wate kana jabatan semuanya bohong. Yang hangga kalian di Allah pada kiamat. Yang kelih udang gatiin tombong lo. Seharusnya yang gad di sisi Allah menyapai gede-gede katanya gatiin di Allah, katanya berendah hati. Umbang gede rendah hati disayang lego. Dak pigasin hana harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Kembali sekali mari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji dengan senantiasa berharap supaya Allah lebih kepada kedanya hidayah, lebih kepada kedanya petunjuk. Karena hana hidayah, hana petunjuk yang sempurna kecuali apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Teriringannya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah senantiasa beri keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat wajar manakala kita mohon keselamatan dengan Rasul, karena demikian banyak pengetahuan, demikian susah Rasulullah dalam berjuang sehingga kita bisa meniti agama hari ini dengan baik, dengan sempurna. Pada kesempatannya, tuan-tuan ingin sampaikan sebuah judul yang juga sangat menyedihkan, judul yang sangat memprihatinkan. Gadis 16 tahun diperdagangkan. Polisi tangkap 9 tersangka. Perempuan bukan komoditi. Seolah-olah di Aceh hanya gerbu muka dia. Padahal barang yang jaga muka cukup jaya. Na padi, na pisang, na bohbi, na bermacam jenis perdagangan. Tapi pakan sampai manusia harus muka. Malah terlibat dalam yang tuha-tuha. Itu sangat biadab, sangat kurang ajar. Terlibat orang di atas 50 tahun sampai ada 68 tahun. Ini pekerjaan yang memang luar biasa biadab. Seandainya ada bahasa lain yang memegah lebih dari biadab, mungkin akan menggunakan bahasa yang lebih biadab. Sang binatang pun tidak terpikir seperti itu. Insting pada binatang tidak ada yang seperti ini. Jadi manusia ini lebih bejat daripada binatang. Makanya lagi kepegah di Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan kebanyakan asor neraka jahanam pada kiamat teman tinggal manusia dan jin. Siapa manusia yang dimasukkan dalam neraka jahanam? Lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Jadi orang-orang yang diberikan hati tapi tidak berfungsi untuk berpikir, diberikan pikiran tidak jernih, diberikan pendengaran tidak mendengar yang baik, diberikan mata tidak pernah melihat kebaikan, tidak pernah melihat wahyu, tidak pernah melihat Al-Quran, tidak pernah melihat kebenaran. Telinganya tersumbat dengan setiap informasi kebenaran. Kalau tidak mungkin. Masa 9 orang bersekongkol untuk cari duit pada seorang anak gadis yang berumur 16 tahun. Luar biasa bejatnya. Jadi kejahatan yang memang sangat parah. Maka kepada Bapak Kapolres Aceh Utara melalui media ini juga saya menghimbau supaya bisa dimaksimalkan hukuman, dan kepada Dinas Syariat Aceh juga bisa meningkatkan produk hukum baru untuk melahirkan hukuman yang lebih berat kepada orang-orang, kepada manusia-manusia yang biadab yang seperti ini.
Sebagaimana kita ketahui bahwa perzinaan ini adalah merupakan larangan yang sangat keras, yang sangat besar dalam Islam. Ya Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan mendekati zina. Jangan lakukan sesuatu aktivitas yang mengarah kepada perzinaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pencegahan secara preventif. Memberikan pencegahan sebelum kejadian untuk memberikan penyelamatan, tindakan penyelamatan kepada umat manusia. Karena akibat daripada zina akan melahirkan suatu akibat yang cukup buruk adanya. Lahir anak zina. Siapa yang bertanggung jawab? Lahir anak zina. Bagaimana tekanan yang dirasakan oleh orang yang melahirkan anak itu sendiri? Bagaimana tekanan keluarganya? Bagaimana secara psikologis nanti anak itu pada saat dia sudah besar dan berada di lingkungan teman-temannya? Makanya Allah Subhanahu wa taala juga sangat marah sampai Allah perintahkan kepada orang yang berzina itu untuk dijilid. Ini dalam kasus ini ada 9 orang yang terlibat. Yang terlibat langsung dengan perzinaan. Kalau yang sudah berumah tangga, ini paling rendah umurnya 28 tahun. Paling tinggi 68 tahun. Kemungkinan semuanya sudah berumah tangga. Dan mucikari itu yang sudah berumur 61 tahun. Apa nggak ada kerjaan? Wah, nak boleh di Jepang. Jadi melihat umur mereka, kemungkinan mereka semuanya sudah pernah menikah. Sudah pernah berumah tangga. Ini tidak lagi berlaku hukum cambuk. Sudah diberlakukan hukum rajam. Cuma sayangnya di Aceh hari ini belum ada hukum rajam. Inilah sebenarnya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Rasulullah SAW, keadilan para sahabat memberlakukan hukum rajam supaya zina tidak terulang, supaya zina itu tidak merajalela. Satu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu bertanya juragamnya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa dosa yang paling raya?" Yang pertama dijawab Rasul, menyekutukan Allah, syirik Allah. Bagaimana Allah disekutukan? Bagaimana Allah disyarikatkan? Padahal Allah menciptakan kamu. Kan hana patut tegas. Yang kedua katanya, "Wahai Rasulullah, so yang paling raya dosa." Rasulullah SAW adalah orang yang membunuh anak-anak mereka karena takut kemiskinan, takut anaknya nanti lahir, takut anaknya nanti besar, anak makan bersamanya. Oleh yang kelima katanya, "Wahai Rasulullah, so yang teman, urang yang puput dosa raya." Wahai Rasulullah, yang puput dosa raya adalah urang yang berzina dengan istri tetangga. Ma menyebab masa Rasul kan hana mengerudal paksa. Kemudian masa Rasul perempuan tidak diperdagangkan sebagaimana hari ini. Tapi itulah jenis dosa besar. Sampai hadis lain kepada Rasulullah SAW, "Nah padung-padung buah golongan manusia untuk urang kiamat. Nah heboh golongan manusia. Ba urang kiamat teman tengah Allah Subhanahu wa taala." Yang pertama, Allah palingkan muka. Kalau ulungnya dia Allah, ini lain. Anak galak tu, hamil tu. Muka anak tagai. Muka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada pegah timbang bab dengan bahasa Aceh, jumuh bengih Allah. Yang kedua, Allah hangga berhabar urungian. Yang kedua, Allah hangga publik, hangga bersih urungian. Artinya Allah hangga pampun dosa orangnya. Yang pertama adalah orang katuha berzina. Katuha mantang dipikir untuk berzina. Sahaja katuha dipikir dosa awal pakai banjira bagi pampun di Allah. Nak kurang ilmu, tamah ilmu. Nah hanjit dah baca Al-Quran. Nah hanjit dah beut. Nya hana mufhum datanya baulung yang mufhum. Pakai banjira taubat yang betul. Sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh mati ini mantinga bagi pampun dosa di Allah. Baik dah fikir ke Madinah. Baik dah fikir ke dah minta dabi fasilitas kepada orang Madinah.
tukang RBT pi 10 ribu juga tarik. Entah ada barang lain. Jadi begitu sulitkah ekonomi di Aceh Utara orangnya tinggal payah tungupah ya cok sedua ni inang ya intat untuk melakukan kemaksiatan. Ni cok pengen hai tukang RBT yang longkot yang puau rumah ipajoh lip rumah ipajoh yana kiban perasaan kibanlah agama. Nyoka hai lagi nyoku orangnya yang bejik ketabuh pemikiran bagi kita. Yang kedua, ulun yang hang kalian di Allah pada kiamat, ulun yang hang siapa gebah muka di Allah adalah penguasa pembohong. Wate je ke calon rata rumah je. Wate je ke calon rata melasah teruk. Wate je ke calon ada panggung menyanyi untuk mensejahterakan masyarakat. Pegat program wate ada panggung wate kampanye gad-gad, tapi wate kana jabatan semuanya bohong. Yang hang kalian di Allah pada kiamat. Yang kelih udang gatin, gatin tombong lo. Seharusnya yang gad di sisi Allah menyapai gede-gede katanya gatin di Allah, katanya berendah hati. Umbang gede rendah hati disayang lego. Dak pigatin hana harta, tapi dia tidak pernah menjadi orang yang kekurangan. Walaupun dengan belas kasihan orang lain, walaupun dengan dibi orang lain, tapi katanya save untuk kapaju. Jadi napet buah golongan dia kepada Rasul. Yang gelaknat jiruh rahmat Allah pada kiamat. Orang Mekah. Buat yang paling enggak Mekah. Yang besar Rasulullah. Halian cara yang paling mudah untuk mendapatkan rezeki Mekah. Dikurang persen rezeki bagi orang Mekah. Tetapi nak urung mekat yang gelaknat di Allah Subhanahu Wa Taala. Urung mutumpah barang palsu ke mutumpah asli. Barang anagat ke mutumpah agat. Barang bro ke pegah agat. Punya yang bulut ke buah hiup, yang tu ke buah yati. Urung mekat taka titip aji. Bacut lan taka tu penjagaan. Yang kecurangan daripada seorang pedagang yang gelaknat di Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, yang gelaknat di Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang fakir. Kagatin sombong. Ada mendih umur gatin baik sombong. Umur gatin beramah. Umur gatin bermurah senyum. Gatin bergerak hati. Gatin berendah hati. Kemudian yang kelih urang yang gelaknat di Allah Subhanahu Wa Taala urang gaduha. Urang gaduha dia kam depi-depi nya menyebab semayang hai tak ke yin. Payah adu, nyuna semayang gagal adu. Kadang-kadang anak semayang alasan rumah haji beda menyebab dina hai. Kalau ada contoh 68 tahun mentang ni rusak. Kan sangat sesuatu yang sangat menjijikkan ya. Kan sedih. Dia ada sedih dalam bahasa. Segla ada. Semua ada. Kemudian yang keempat, golongan yang gelaknat di Allah Subhanahu Wa Taala adalah kira pemimpin yang zalim. Bukan karena jabatan muncul kesombongan. Sebab jabatan yang sombong hang ada. Nya dua-dua. Oleh jabatan dia sombong. Maka biasanya pemimpin punya golong dipilih hanya sombong, nya waktu kali dipilih dia kata sombong. Umbang kata sombong kata zalim. Maka dia punya golong je pemimpin waktu Nabi nasihat, dah pegah peringatan ke putih. Kaji pemimpinnya hanya putih le. Kata sombong kau menolak kebenaran. Muncul kezaliman, menzalimi rakyat. Yang bulan kiamat teman tiga, han gekalian, han gebi rahmat. Atau kemudian akan geburkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan juga apresiasi kepada Bapak Kapolres Aceh Utara yang telah menangkap menjadikan 9 tersangka dalam kasus perdagangan bayi. Jadi dalam kasus perdagangan gadis umur 16 tahun. Jadi mudah-mudahan Lun juga berharap kepada anggota polisi supaya setiap kejahatan,
segera ditangkap yang seperti ini supaya bisa memberikan sebuah ketenangan, kenyamanan, ketentraman bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.